Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Kita belajar bersama lagi ya. Jumpa lagi dengan Bu Asih Anjar. Selamat belajar anak-anak. Sebelum tonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 3, bersatu kita teguh, pembelajaran 1. Semangat belajar ya anak-anak. Bersatu kita teguh. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan, yaitu BM Dyah. Simak urayanya berikut ini. Burhanuddin Muhammadiyah atau yang biasa kita kenal dengan BM Dyah adalah salah satu tokoh yang berperan penting dalam sejarah proklamasi kemerdekaan RI, yaitu sebagai penyimpan naskah teks proklamasi yang asli. Mari kita simak uraian berikut ini. BM Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Dyah selama 46 tahun 9 bulan 19 hari kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi, 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan BM Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Berdasarkan uraian tersebut, perhatikan kata-kata yang terdapat di dalamnya. Apakah kata-katanya termasuk kata baku? Tahukah kamu tentang kata baku? Bacalah penjelasan singkat berikut ini. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisan dan pengucapan sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Berikut adalah contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Yang pertama adalah nasihat. Kata baku penulisannya memakai huruf I, nasihat. Yang kedua, apotik. Bentuk bakunya adalah apotek. Penulisan bukan memakai I tetapi memakai E, apotek. Selanjutnya yang ketiga, cuman. Bentuk bakunya adalah cuma, tidak memakai huruf N. Nomor 4, gubuk. Memakai huruf G, sedangkan bentuk bakunya adalah gubuk, memakai huruf K. Contoh kelima adalah jadwal.
itu adalah tidak baku. Sedangkan bentuk bakunya adalah memakai huruf W, jadwal. Ingat ya anak-anak. Hari libur, Dayu dan temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk di Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia, seperti keong sawah. Ya, keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan, seperti daging, telur, dan susu. 2. Penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutera yang berasal dari serat kepompong ulat sutera. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. 3. Penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kok. 4. Penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. 5. Penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. 2. Bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. 3. Bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. 4. Bahan obat. Bahan tanaman dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. 5. Bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan sebagai industri kertas. Buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. 6. Bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan adalah warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. 7. Menjaga kualitas air.
Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Anak-anak, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Apabila kurang dan lebihnya, Ibu mohon maaf. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.